Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Tak semua wanita yang terpuruk akan tetap tinggal di dasar. Ada yang perlahan merangkak naik, menata kembali harga dirinya yang telah diinjak, dan menunjukkan bahwa ia mampu bersinar, bahkan lebih terang dari siapapun yang pernah meremehkannya. Inilah kisah Wina, seorang istri yang selama bertahun-tahun menerima hinaan dari suaminya, Reza. Lelaki yang dulu ia cintai sepenuh hati, justru menjadikan kekurangannya sebagai bahan ejekan sehari-hari. Tubuh Wina yang mulai berubah karena usia dan kesibukan rumah tangga, tak lagi menarik di mata Reza. Padahal, Reza sendiri tak pernah berusaha membuat Wina merasa istimewa, apalagi memberinya dukungan finansial untuk merawat diri. Saat Reza mengkhianatinya demi wanita lain, Wina tak menangis lama. Ia memilih berdiri, melangkah, dan menjemput kehidupan baru yang lebih layak. Tak disangka, kehidupan Wina berbalik arah. Dan di saat Reza jatuh terpuruk, ia hanya bisa menatap dari kejauhan, menyaksikan wanita yang dulu ia hina kini menjadi sosok yang tak mungkin lagi ia genggam. Setiap pagi di rumah kecil mereka, suara Reza selalu lebih nyaring dari alarm. Bukan karena ia sibuk bekerja atau memberikan semangat pagi, melainkan karena ia selalu punya kalimat baru untuk merendahkan istrinya, Wina. "Bangun, Win! Sudah kayak nenek-nenek saja, baru pagi sudah lemas. Gimana sih kamu ini? Lihat dong diri kamu di cermin, pantesan aku males di rumah." Cetus Reza sambil menyuap sarapan yang Wina siapkan. Wina hanya menunduk. Ia tahu jika membalas maka pertengkaran akan meledak. Reza selalu punya kata-kata pedas yang bisa melukai tanpa pisau. Dan hampir tiap hari, luka itu bertambah banyak. "Dandan kek, biar enak dilihat. Laura di kantor itu loh, pagi-pagi udah wangi, rapi, cantik. Kamu, dasar ibu-ibu tua, cuman bisa ngabisin nasi doang." Laura, nama itu seakan menjadi bayangan kelam dalam kehidupan Wina. Ia adalah rekan kerja Reza, wanita muda dengan wajah menawan dan penampilan elegan. Wina tak pernah bertemu langsung dengannya, tapi seberapa sering Reza menyebutnya, rasanya Laura sudah seperti anggota keluarga baru, meski tak diundang. "Kalau kamu pengen aku terlihat lebih baik, kenapa nggak kamu kasih uang lebih buat beli skincare atau pergi ke salon?" tanya Wina pelan, berusaha menahan tangis. "Uang? Kamu pikir aku cetak uang? Uang itu buat kebutuhan rumah tangga, bukan buat kamu pamer-pamer jadi cewek centil," bentak Reza dengan wajah sinis. "Lagi pula, percuma juga, udah rusak dari sananya." Kata-kata itu seperti sembilu. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mendengar dari orang yang dulu mencintaimu, bahwa kamu sudah tidak layak dicintai lagi. Bukan karena kesalahan besar, tapi karena tubuh yang menua, kulit yang tak lagi mulus, dan wajah yang lelah mengurus rumah. Reza memang tak pernah main tangan, tapi mulutnya lebih tajam dari apapun. Wina seakan hidup dalam penjara ejekan. Reza tak pernah menghargai semua pengorbanannya, meninggalkan pekerjaan demi menjadi istri rumah tangga, mengurus segala kebutuhan rumah, menyusun anggaran dari uang bulanan yang pas-pasan, bahkan bertahan saat cinta yang dulu hangat berubah jadi dingin seperti es. Wina seringkali merenung di sudut kamar mandi saat mencuci baju. Air yang mengalir dari keran seakan menjadi pelarian dari air mata yang ingin jatuh. Ia sudah terbiasa memendam, tapi tetap saja, hati yang disayat terus-menerus bisa hancur juga. Saat malam tiba, Reza pulang lebih lambat dari biasanya. Wina menunggu dengan makanan yang sudah dingin. Reza masuk tanpa menyapa, langsung menuju kamar. Di layar ponselnya yang tak sengaja Wina lihat, ada nama Laura muncul dengan emoji hati di belakangnya. Hari itu, jantung Wina seakan berhenti berdetak. Ia tahu arah semua ini, hanya belum siap mengakuinya. Dan seperti biasa, Reza pulang dengan aroma parfum wanita yang tidak dikenalnya dan membenarkan kerah bajunya dengan tergesa. Mungkin ia mengira Wina terlalu bodoh untuk tahu. Atau mungkin Reza memang tak peduli lagi. Tapi malam itu, di balik diamnya, Wina mulai berbicara pada dirinya sendiri. "Aku nggak bisa seperti ini terus. Aku harus berubah, bukan untuk Reza, tapi untuk aku sendiri."
Kalimat itu menjadi awal dari semua. Meskipun belum tahu caranya, Wina tahu satu hal, dirinya layak bahagia. Dan suatu saat nanti, ia akan berdiri dengan kepala tegak, tanpa reza, tanpa ejekan, dan tanpa rasa rendah diri. Kalau saja kamu bisa berdandan seperti Laura, mungkin aku nggak bakal malu jalan bareng kamu, ujar Reza suatu pagi, tanpa rasa bersalah. Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirnya, seperti lelucon yang tak lucu. Tapi bagi Wina, itu seperti paku yang ditancapkan perlahan ke dalam dada. Wina mendongak dari meja makan, menatap Reza yang sedang berdiri di depan cermin, merapikan dasinya dengan senyum puas. Senyum itu tak pernah lagi diberikan padanya. Senyum itu, sekarang, hanya milik wanita lain, Laura. Laura adalah bayangan yang selalu hadir dalam rumah tangga mereka, bahkan sebelum Reza benar-benar mengaku menjalin hubungan dengannya. Ia adalah simbol dari semua yang Wina tidak miliki. Kulit mulus, tubuh langsing, wajah segar dengan polesan make-up, dan tentu saja, perhatian Reza. Dia itu tahu cara menjaga diri, kata Reza suatu malam ketika Wina mencoba memijat punggungnya yang pegal. Enggak kayak kamu. Kamu itu, ya gitu-gitu aja dari dulu. Enggak pernah berubah. Bosan tahu. Wina hanya terdiam. Kata-kata Reza selalu menyakitkan, tapi ia sudah terlalu sering mengalaminya untuk bisa menangis. Hatinya seperti lapisan kaca yang mulai retak di banyak sisi. Ia tidak tahu retakan mana yang akan menjadi pecahan pertama. Sementara itu, Laura menjadi semakin nyata. Reza mulai membawa nama Laura dalam hampir setiap percakapan. Bahkan di meja makan, ia menceritakan bagaimana Laura lucu saat rapat, atau bagaimana Laura tahu tempat makan enak yang baru dibuka. Waktu kemarin aku ke restoran Korea yang kamu bilang mahal itu, ujar Reza sambil mengunyah. Laura malah bilang itu biasa aja. Cewek zaman sekarang ya kayak gitu, nggak banyak ngeluh. Wina diam. Ia tahu, ucapan itu bukan sekadar cerita. Itu sindiran. Reza ingin menunjukkan bahwa wanita lain bisa memberinya kebahagiaan tanpa beban, sementara Wina hanya menjadi beban di rumah. Beberapa hari kemudian, Reza pulang dengan aroma parfum wanita yang tajam dan berbeda. Kali ini, ia tidak berusaha menyembunyikannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Reza pulang dengan senyuman yang bukan untuk Wina. Aku akan tidur di ruang tamu. Capek banget, katanya cepat lalu membanting tas kerjanya ke sofa. Wina mengangguk. Tidak ada yang bisa ia ucapkan lagi. Keesokan harinya, Wina membuka mesin cuci dan menemukan sehelai tisu dengan tulisan kecil di saku celana Reza. Terima kasih untuk malam ini. Kamu selalu tahu caranya membuatku tersenyum, L. Tubuh Wina bergetar. Ia duduk di lantai kamar mandi, memegang tisu itu seolah itu adalah bukti terakhir dari kejahatan yang tak bisa dilaporkan. Ia tahu. Hatinya tahu sejak lama. Tapi sekarang, ia melihatnya hitam di atas putih. Selama ini Reza memperbandingkannya dengan seorang wanita yang sudah menjadi selingkuhan. Laura tak hanya menjadi fantasi dalam kepala Reza. Ia adalah kenyataan yang merusak dari dalam. Namun anehnya, setelah semua luka itu, Wina merasa tenang. Bukan karena ia kuat, tapi karena luka yang terus diiris lama-lama membuat tubuhnya mati rasa. Beberapa minggu kemudian, Reza pulang lebih awal dan langsung membuka pembicaraan yang selama ini Wina tunggu, tapi juga takut dengar. Kita cerai saja, Win. Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut dingin. Aku sudah nggak bisa. Aku lelah. Kamu bukan wanita yang bisa aku banggakan, sambung Reza. Aku butuh seseorang yang bisa nyambung sama aku, yang menarik, yang hidup. Wina menatap Reza lama, menimbang apakah ia akan marah, menangis, atau memohon. Tapi akhirnya, ia hanya berkata pelan, "Baik, kalau itu yang kamu inginkan." Reza tampak kaget. Ia mengira Wina akan berlutut, memohon, menangis seperti di sinetron-sinetron. Tapi yang ada hanya ketenangan dingin dari seorang wanita yang sudah hancur terlalu lama, hingga tak ada air mata tersisa. Hari itu, Wina resmi menjadi wanita yang ditinggalkan karena tak menarik dan membosankan. Ia dilepas seperti barang usang. Tak pantas dipajang, tak layak dicintai. Namun Reza tak tahu bahwa dari kejatuhan itulah, Wina akan membangun kembali dirinya. Bukan untuk dipuja, tapi untuk bangga menatap cermin dan berkata,
Aku layak bahagia, dengan atau tanpa dia. Sidang perceraian itu digelar dengan sunyi. Tak ada tangisan. Tak ada amarah yang meledak-ledak. Yang ada hanya 2 orang duduk berseberangan, dipisahkan oleh meja panjang dan beberapa lembar dokumen yang menjadi bukti keruntuhan cinta mereka. Reza mengenakan kemeja putih dan jas hitam yang rapi, seolah ia hadir dalam acara formal, bukan untuk mengakhiri sebuah ikatan yang dulu ia sumpah akan dijaga selamanya. Wina, di sisi lain, mengenakan gamis sederhana berwarna pastel. Wajahnya tenang, tanpa riasan mencolok, namun sorot matanya menyiratkan ketegasan yang baru. Saudara Reza, Saudari Wina, apakah kalian sepakat untuk bercerai? Tanya hakim. Reza menjawab cepat, ya. Lalu, semua mata berpaling ke Wina. Hakim, panitera, bahkan Reza sendiri sedikit menahan napas, seolah masih menunggu harapan kecil bahwa Wina akan berubah pikiran. Namun Wina mengangguk pelan. Ya, saya sepakat. Ketok palu menggema. 3 kali ketukan yang membebaskan sekaligus mengakhiri. Setelah sidang selesai, Reza berdiri dan hendak berjalan pergi begitu saja. Tapi Wina menghentikannya. Ia tidak memanggil dengan suara, hanya langkahnya yang menyusul cepat membuat Reza menoleh. Terima kasih, kata Wina, suaranya datar namun tulus. Terima kasih karena sudah menceraikan aku. Reza mengerutkan alis, tidak menyangka kalimat itu. Aku kira kamu akan menangis, ucapnya heran. Wina menatap mantan suaminya itu dengan mata yang penuh kesadaran. Aku memang pernah menangis, Reza. Banyak. Tapi hari ini aku tidak menangis karena kehilanganmu. Hari ini aku lega. Dan setelah berkata begitu, Wina pergi. Ia tak ingin menoleh. Ia tahu, menoleh hanya akan membuatnya melihat kembali semua luka yang dulu dipaksanya anggap cinta. Hari-hari setelah perceraian bukan tanpa perjuangan. Wina memulai dari nol. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil yang disewa dengan sisa tabungannya. Beberapa perabot dibawanya dari rumah lama, sekadar untuk mengisi ruang kosong agar tak terasa sepi. Ia tidak punya mobil, hanya sepeda motor tua yang dulu dibeli semasa pernikahan mereka. Tapi Wina punya sesuatu yang dulu ia tak sadari, semangat. Dengan modal kecil dari tabungannya, ia memulai bisnis kue kering yang dulu hanya jadi aktivitas saat bosan. Ia menjualnya secara online, dari satu story ke story lain. Awalnya hanya teman-teman dekat yang membeli, tapi perlahan, orang-orang mulai mengenal rasa khas kuenya. Pelanggan mulai bertambah. Wina mengemas kuenya dengan sederhana, tapi dengan branding yang kuat. Kue Wina, manisnya seperti awal cinta. Tagline itu menyentuh banyak hati, terutama para wanita yang merasa terwakili oleh kisahnya. Hampir setiap malam Wina tidur larut. Bukan karena menangis seperti dulu, melainkan karena menerima pesanan. Tangannya sibuk mencetak adonan, menghias toples, dan menata pengiriman. Tubuhnya lelah, tapi hatinya berdebar semangat. Di sela kesibukannya, Wina mulai menyisihkan uang untuk merawat diri. Bukan karena ingin membuat Reza menyesal, tapi karena kini ia sadar bahwa dirinya juga berhak dicintai, dimuliakan, terutama oleh dirinya sendiri. Ia mulai rajin olahraga ringan, memperbaiki pola makan, dan sesekali ke salon untuk facial dan potong rambut. Wina memilih gaya rambut sebahu yang memberinya tampilan lebih segar. Ia juga mulai mengenakan pakaian yang lebih cerah. Bukan untuk menarik perhatian orang, tapi karena ia ingin merasa hidup kembali. Dan saat ia bercermin pada suatu pagi, ia tersenyum. Wina yang ia lihat di cermin bukan lagi wanita lemah yang dulu selalu dikecilkan oleh suaminya. Ia adalah Wina baru, yang sedang tumbuh, kuat, dan perlahan bersinar. Di sisi lain kota, Reza menghadapi kenyataan yang berbeda. Laura, wanita yang dulu selalu dipujanya, kini menunjukkan sisi yang tak pernah ia perhitungkan. Laura mulai sering mengeluh karena Reza tak bisa lagi membawanya ke salon seminggu sekali. Ia kesal karena Reza tidak bisa membelikannya tas baru, tidak bisa mentraktirnya makan malam di restoran mahal seperti dulu. Aku nggak pernah bayangin hidup kayak gini, keluh Laura suatu malam. Kamu janjiin aku hidup bahagia, bukan numpang miskin. Reza hanya bisa diam. Ia sudah kehilangan pekerjaannya karena kasus indisipliner. Terlalu sering cuti tanpa alasan demi menemani Laura. Tak ada lagi penghasilan tetap, hanya sisa tabungan yang perlahan terkikis.
Dan seperti semua yang dibangun di atas pengkhianatan, pernikahan Reza dan Laura mulai runtuh. Saat Laura benar-benar pergi meninggalkannya, Reza hanya bisa terdiam. Tidak ada yang ia miliki lagi, kecuali rasa bersalah dan kenangan tentang seorang wanita yang dulu ia rendahkan. Setelah perpisahan itu, hidup Reza tak lagi seindah ambisinya. Ia yang dulu begitu bangga dengan posisinya di kantor, dengan gaji bulanan yang tinggi, kini hanya bangun pagi tanpa tujuan. Laura, yang dulu selalu memeluknya manja dan berkata bahwa mereka akan menaklukkan dunia bersama, kini bahkan tak sudi menatap wajahnya yang lusuh. Di pagi buta, Reza duduk di balkon kontrakan sempitnya. Secangkir kopi instan di tangan, dan sebatang rokok yang sudah hampir habis menggantung di bibirnya. Rambutnya berantakan, wajahnya tak terawat, dan lingkar hitam di matanya menjadi saksi malam-malam penuh kecemasan. Ia masih mengingat dengan jelas. Beberapa bulan lalu ia yang menggugat cerai Wina dengan penuh keyakinan demi bisa hidup bersama Laura. Namun kini, Laura sudah pergi. Ia meninggalkan Reza begitu saja setelah tahu rekening mereka nyaris kosong. Pekerjaan Reza di kantor pun sudah tiada. Ia diberhentikan secara resmi karena tidak menunjukkan performa dan kedisiplinan kerja. Dalam surat pemberhentian itu, tidak ada satupun kalimat yang membela dirinya. Semua seolah menyimpulkan bahwa Reza memang tidak layak dipertahankan. Awalnya, Reza berpikir ini hanya sementara. Ia yakin akan mendapatkan pekerjaan baru. Ia berpakaian rapi, mencetak CV, dan mulai melamar ke beberapa perusahaan yang dulu pernah menjadi kliennya. Tapi semua balasan sama. Maaf, kami belum membutuhkan kandidat dengan latar belakang Anda saat ini. Seminggu, 2 minggu, sebulan, tak ada yang berubah. Hanya semakin banyak tagihan, semakin sedikit sisa uang, dan semakin dingin kamar kontrakan tempat ia tinggal. Sementara itu, Wina mulai mengembangkan usahanya. Setelah kuenya viral di media sosial karena dibagikan oleh salah satu influencer makanan lokal, pesanan meningkat drastis. Ia pun menyewa satu tempat kecil di ruko yang dekat dengan rumah kontrakannya. Ia mempekerjakan 2 orang asisten produksi dan 1 admin yang membantunya mengatur pesanan dan pengiriman. Perubahan hidup itu membuat Wina semakin terpacu. Ia juga mulai ikut pelatihan bisnis online, membaca buku motivasi, dan rutin konsultasi dengan mentor UMKM dari program pemerintah. Dari yang awalnya hanya kue kering, kini ia menambah varian produk seperti bolu, brownies, dan makanan ringan lainnya. Tak hanya itu, Wina juga membenahi penampilan. Ia bukan lagi wanita yang menunduk malu karena sering dihina. Ia berdiri tegak dengan kepercayaan diri yang tumbuh bersama kesuksesannya. Kulitnya lebih cerah, wajahnya lebih segar, dan senyumnya kembali hadir. Senyum tulus tanpa beban. Wina sadar, hidup tak berhenti karena sebuah perceraian. Justru perceraian itu menjadi awal kebangkitan dirinya, yang selama ini tertekan oleh bayang-bayang suami yang merendahkan. Kini, ia memegang kendali penuh atas hidupnya. Sementara itu, Reza mulai menghadapi dilema nyata. Tabungannya hanya cukup untuk bertahan 1 bulan lagi. Ia tak punya kendaraan pribadi karena mobil telah dijual untuk membayar utang kecil dan biaya hidup. Ia harus berpindah dari kontrakan ke kamar kos yang lebih sempit. Makan seadanya, kadang hanya mie instan dan air putih. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lama, tapi sebagian besar tak merespons. Yang lain hanya memberi semangat tanpa solusi. Coba aja dulu sabar, Reza. Mungkin waktumu belum sekarang, kata salah satu temannya lewat pesan suara. Namun Reza tahu, itu hanya bentuk penolakan halus. Di saat terpuruk seperti itu, Reza untuk pertama kalinya membuka galeri ponselnya dan melihat foto-foto lama bersama Wina. Foto-foto yang dulu ia anggap membosankan, karena menurutnya Wina tak menarik, kini justru membuat hatinya mencelos. Ia mengingat masa-masa Wina selalu menyiapkan sarapan, membawakan minuman hangat saat ia pulang kerja, dan mengingatkan jadwal makan Reza saat terlalu sibuk. Semua itu tak lagi ia miliki sekarang, dan ironisnya ia baru menyadari nilai Wina. Setelah kehilangan semuanya, di sebuah acara bazar UMKM di pusat kota, Wina tampil sebagai pembicara tamu. Ia membagikan kisahnya dengan tenang di hadapan puluhan orang, sebagian besar wanita yang juga berjuang dari bawah. Penampilannya elegan. Ia mengenakan blazer lembut berwarna krem, celana panjang hitam, dan sepatu hak rendah,
Riasannya natural, tapi menonjolkan keanggunannya. Di antara kerumunan, seorang pria memperhatikannya sejak awal sesi. Pria itu berwajah tenang, berkemeja biru navy, dan mengenakan jam tangan mahal. Namanya Dion, pemilik jaringan kafe ternama di kota itu. Ia terpikat bukan hanya pada cerita Wina, tapi juga pada keteguhan dan aura ketenangan yang memancar dari dirinya. Saat sesi selesai, Dion menghampiri Wina. "Kamu punya keberanian yang luar biasa. Aku suka cara kamu bangkit, dan aku rasa kita bisa kolaborasi." Wina tersenyum. Tawaran itu bukan hanya tentang bisnis. Ia bisa merasakan bahwa Dion menghargainya sebagai pribadi, bukan sekadar sebagai mitra usaha. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, jantung Wina berdebar bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena harapan baru yang mulai tumbuh. Hari-hari Reza kini begitu sunyi. Kontrakan kecil yang disewanya kini berubah menjadi kamar sempit dengan dinding tipis dan cat yang mulai mengelupas. Tidak ada lagi ranjang empuk, hanya kasur tipis di atas lantai beralas tikar. Di sudut kamar, pakaian-pakaiannya bertumpuk dalam satu koper tua. Ia kini tidur beralaskan mimpi yang tak kunjung nyata dan berselimutkan penyesalan yang terus menghantui. Laura sudah lama pergi. Wanita yang dulu ia elu-elukan, karena kecantikannya itu kini tak pernah lagi memberi kabar. Saat tabungan mulai menipis, Laura mulai sering pulang larut malam, berdandan berlebihan, dan membawa aroma parfum pria dari jaketnya. Ketika Reza bertanya, Laura hanya menjawab sinis, "Kau tak bisa menghidupiku. Aku bukan perempuan murahan yang mau hidup pas-pasan." Dan pagi itu, Reza bangun sendirian. Laura pergi, meninggalkan sepucuk surat pendek. "Terima kasih atas semua yang pernah kita punya, tapi aku butuh hidup, bukan bertahan." Reza tertunduk lama membaca surat itu. Perasaannya hancur, tapi bukan karena Laura, melainkan karena dirinya sendiri. Ia sadar, inilah bentuk karma. Ia pernah menceraikan Wina dengan kata-kata yang menyakitkan. "Kamu tua, kusam, membosankan. Aku butuh wanita yang bisa membuatku bangga," katanya kala itu. Dan kini, wanita yang ia anggap membanggakan justru meninggalkannya saat ia tak lagi punya apa-apa. Kesepian mulai menggerogoti Reza. Ia menatap ponselnya setiap hari, berharap ada panggilan kerja atau sekadar chat dari seseorang yang peduli. Tapi tak ada. Ia bahkan mencoba mengirim pesan kepada Wina, bukan untuk merendahkan dirinya, tapi hanya karena ia butuh bicara dengan seseorang yang pernah mengerti dirinya. Namun, pesan itu hanya centang dua tanpa balasan. Di tempat lain, Wina justru semakin bersinar. Kolaborasinya dengan Dion membuahkan hasil besar. Dion menawarkan sebagian gerai kopinya untuk menjual produk-produk Wina secara eksklusif. Penjualan meroket. Dalam waktu 3 bulan, omzet Wina meningkat 2 kali lipat. Ia bahkan mulai mempersiapkan produksi dengan skala lebih besar. Selain urusan bisnis, Wina juga semakin dekat dengan Dion. Pria itu sabar, menghargainya, dan tak pernah menyinggung masa lalu. Dion melihat Wina sebagai wanita tangguh, bukan sebagai mantan istri yang dikhianati. Ia menghormati Wina dengan tulus, dan itu membuat hati Wina perlahan pulih. Luka karena Reza perlahan tertutup, digantikan rasa syukur karena Tuhan menunjukkan siapa yang benar-benar pantas bersamanya. Suatu hari, Reza mendapat kabar dari mantan rekan kerjanya bahwa ada lowongan kerja di sebuah perusahaan distribusi makanan. Ia segera menyiapkan diri dan mendatangi tempat tersebut. Namun tak disangka, saat memasuki aula tempat wawancara, ia berpapasan dengan sosok wanita yang tampak sangat familiar. Wina. Wanita yang dulu ia hina, kini tampil memukau. Rambutnya tergerai indah, kulitnya cerah, tubuhnya terawat, dan senyumnya membuat Reza terdiam. Tapi bukan hanya penampilannya yang membuat Reza terpaku, melainkan kenyataan bahwa Wina kini adalah salah satu pemilik perusahaan tempat ia melamar kerja. Reza merasa lututnya lemas. "Wina?" gumamnya pelan dan ragu. Wina menatapnya, tersenyum tipis, sopan namun dingin. "Hai Reza, lama tak jumpa. Kau melamar kerja di sini?" tanyanya santai. Reza mengangguk kaku. "Iya, aku butuh pekerjaan," jawabnya lirih. Wina menghela napas pelan.
Ia menatap Reza dengan mata yang tenang, penuh wibawa. Aku paham, tapi Reza, kita di dunia ini memetik apa yang kita tanam. Kau menanam penghinaan dan pengabaian dulu, dan sekarang, ya, mungkin inilah hasilnya. Reza menunduk. Aku salah, aku sadar, aku minta maaf, Win. Wina tersenyum, tapi kali ini ada kelembutan di matanya. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Reza. Tapi maaf, aku tak bisa membawamu kembali ke dalam hidupku. Hidupku sekarang terlalu berharga untuk diisi luka lama. Air mata Reza menetes. Tapi Wina hanya melangkah pergi, meninggalkan Reza yang terpaku dalam diam dan kesedihan. Ia tak menyangka, wanita yang dulu ia rendahkan kini adalah sosok yang berdiri lebih tinggi darinya. Dalam segala hal, hari itu Reza pulang dengan langkah gontai. Ia tahu, kesempatan untuk memperbaiki segalanya sudah tertutup. Ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya, bukan karena nasib, tapi karena kesombongan dan kebutaannya sendiri. Sementara itu, di sudut kota lain, Wina berjalan berdampingan dengan Dion. Tangan mereka saling menggenggam erat. Terima kasih sudah memberiku ruang untuk tumbuh, kata Wina pelan. Dion tersenyum hangat. Kau yang mengubah takdirmu sendiri, Wina. Aku hanya hadir untuk mencintai sosok hebat sepertimu. Dan di bawah langit senja yang hangat, Wina tahu, kisah hidupnya tak lagi tentang luka, tapi tentang kemenangan. Reza duduk di bangku taman tua yang sering ia lewati dulu bersama. Wina, taman itu masih sama, sunyi, sederhana dia dan penuh kenangan. Tapi bagi Reza, kini semuanya berubah. Ia bukan lagi pria yang digenggam dengan penuh harap oleh wanita. Baik hati yang dahulu selalu ia pandang remeh. Sekarang ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu, dan mimpi-mimpi yang pernah ia rajut bersama Wina telah sirna. Tak akan pernah kembali seperti semula. Beberapa hari setelah pertemuan di kantor Wina, Reza kembali tenggelam dalam penyesalannya. Ia mengingat semua momen yang dulu terasa remeh baginya saat Wina dengan sabar memasak makanan meski hanya dari bahan seadanya. Saat Wina mencoba memijat punggungnya setelah hari panjang di kantor, saat Wina menangis diam-diam ketika ia pulang larut dan tak mengacuhkannya. Mimpi-mimpi Reza dulu sangat sederhana. Memiliki rumah yang nyaman, istri yang bisa dibanggakan, dan hidup yang stabil. Namun yang tak pernah ia sadari, semua itu sebenarnya sudah ia miliki. Hanya saja ia tak pernah bersyukur. Kini, bahkan untuk sekadar makan enak sehari 2 kali pun ia harus berpikir keras. Pekerjaan masih belum kunjung datang. Tak satu pun dari lamaran yang ia kirim dibalas. Reputasinya sebagai mantan manajer yang diberhentikan, karena konflik internal membuat banyak perusahaan ragu untuk menerimanya. Di mata dunia, Reza tak lebih dari laki-laki. Paruh baya yang gagal mempertahankan karier dan keluarga. Sementara itu, Wina kini sering menghiasi halaman media lokal. Selain usaha makanan, Wina juga mengepakkan sayap di bisnis kosmetik. Usaha kosmetiknya juga berkembang pesat, dan ia mulai sering diundang sebagai pembicara seminar kewirausahaan perempuan. Kisah perjalanannya dari istri yang diceraikan hingga menjadi pengusaha, sukses menyentuh banyak hati. Wina tak pernah menceritakan tentang Reza secara gamblang, tapi beberapa media menulis kisahnya. Sebagai wanita yang bangkit dari penghinaan dan pengkhianatan, Dion selalu berada di sisinya. Pria itu mendampinginya bukan hanya sebagai rekan bisnis, tapi juga sebagai sahabat. Sejati yang tak pernah menuntut apapun dari Wina selain ketulusan. Wina perlahan membuka hatinya. Meski awalnya ia takut disakiti lagi, Dion dengan sabar menunjukkan bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk janji manis, tetapi dalam tindakan nyata. Suatu malam, Wina dan Dion duduk di balkon rumah baru Wina, rumah bergaya modern minimalis yang ia beli dari hasil jerih payahnya sendiri. Angin malam meniup lembut rambutnya. Aku kadang masih terbangun dengan bayangan masa lalu, ucap Wina lirih. Dion menatapnya, lembut. Wina, luka lama memang tak bisa dilupakan, tapi kau tak harus terus menghidupinya. Kau telah sampai sejauh ini. Jangan biarkan masa lalu menahanmu dari kebahagiaan yang menantimu. Wina mengangguk. Dalam hati ia tahu Dion benar. Ia bukan lagi Wina yang dulu, yang menangis karena diabaikan, yang menunduk karena diremehkan. Ia adalah Wina yang baru, kuat, mandiri, dan dicintai dengan tulus. Sementara itu, Reza mulai mengalami gangguan tidur. Ia sering terbangun dengan napas tersengal, bermimpi tentang Wina, tapi bukan Wina yang sekarang. Dalam mimpinya, Wina masih mengenakan daster usang, wajah pucat, dan tatapan sendu, seperti saat ia sering diabaikan. Namun, di akhir mimpinya, selalu ada satu momen yang membuat Reza menggigil.
Wina yang dulu ia kenal berubah menjadi Wina yang sekarang. Cantik, percaya diri, dan berjalan menjauh sambil menggandeng tangan pria lain. Dan ia hanya bisa menatap dari kejauhan, memohon maaf dalam diam yang tak pernah didengar. Mimpi-mimpi Reza kini bukan lagi tentang rumah mewah atau mobil baru. Ia hanya ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Tapi waktu tak pernah bisa ditarik kembali. Penyesalan datang terlambat. Dan yang tersisa hanyalah kesunyian dan bayangan akan apa yang pernah ia miliki, namun tak pernah ia hargai. Hari demi hari, Reza semakin menyadari bahwa hidup ini tak pernah menjanjikan kesempatan kedua bagi mereka yang menyia-nyiakan yang pertama. Ia mulai menulis di buku harian kecil yang ia beli dari pasar Loak, berisi catatan tentang kesalahan dan penyesalan. Dan pada suatu malam ia menulis, "Aku bermimpi, tapi tak akan pernah sama. Aku berharap, tapi harapan itu sudah milik orang lain. Aku mencintaimu, Wina. Meski aku tak pantas mengatakannya lagi." Pagi itu, matahari bersinar lembut menyentuh jendela kaca ruang kerja Wina. Ia duduk di meja kayu yang kini menjadi saksi kesuksesannya, memandangi secangkir kopi hangat yang mengepul perlahan. Di sekelilingnya, berkas-berkas laporan penjualan, proposal kerjasama, dan undangan seminar tertata rapi. Perusahaannya, Wina Glow Skincare, baru saja membuka cabang baru di kota sebelah, dan penjualannya meningkat drastis dalam 3 bulan terakhir. Namun, di balik senyumnya yang tenang, Wina tak pernah melupakan bagaimana semuanya bermula. Dari sebuah dapur kecil di rumah kontrakan, 2 botol lotion racikan tangan, dan mimpi yang sempat mati karena penghinaan suami sendiri. Luka yang pernah mengiris hatinya, kini menjadi sumber kekuatannya. Saat itu, ia masih ingat betul malam di mana Reza pertama kali mengucapkan bahwa ia terlalu tua untuk dipandang. Kata-kata itu seperti racun yang meresap ke dalam tulang-tulangnya. Namun, Wina tidak lagi menangis jika mengingatnya. Sebaliknya, ia bersyukur karena luka itu menyadarkannya bahwa harga dirinya bukan ditentukan oleh mata pria yang tak mampu menghargainya. Suatu sore, Wina berbicara dalam seminar bertajuk "Bangkit dari Runtuhnya Pernikahan, Kunci Mandiri Bagi Perempuan." Di hadapan ratusan peserta, ia berdiri dengan penuh percaya diri, mengenakan setelan blazer warna soft beige dan rambut disanggul elegan. "Saya bukan dari keluarga kaya. Saya bukan lulusan luar negeri. Saya hanyalah perempuan biasa yang pernah diremehkan, diabaikan, dan ditinggalkan karena dianggap tak menarik lagi. Tapi saya ingin katakan, kita tak perlu validasi dari siapapun untuk menjadi luar biasa," ucap Wina dengan suara lantang. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Beberapa peserta meneteskan air mata. Mereka melihat bukan hanya seorang wanita cantik dan sukses, tapi seorang pejuang yang menjadikan luka sebagai senjata. Di akhir acara, Dion menghampirinya dan memberikan buket mawar putih. "Kau membuat banyak wanita merasa punya harapan hari ini," katanya dengan senyum bangga. Wina menatapnya lembut. "Kau tahu, dulu aku berpikir aku tak punya masa depan. Tapi ternyata, aku hanya perlu percaya pada diriku sendiri dan menemukan orang yang mendukungku tanpa syarat." Dion menggenggam tangan Wina. "Dan aku akan selalu jadi orang itu." Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Reza kini tinggal di rumah kontrakan 2 petak dengan atap bocor dan dinding retak. Laura telah meninggalkannya seminggu yang lalu. Katanya, "Aku tak bisa hidup dalam kekurangan seperti ini. Maaf Reza, aku butuh pria yang bisa menafkahi, bukan hanya cinta kosong." Reza tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu yang tertutup setelah Laura pergi. Tak ada teriakan, tak ada amarah, hanya sunyi dan rasa hampa. Hari-hari Reza kini diisi dengan berjualan pulsa dan kopi sachet di sebuah kios kecil pinjaman temannya. Beberapa tetangga yang mengenalnya dulu sebagai manajer sukses, kini hanya melirik dengan iba atau bahkan acuh tak acuh. Reza mulai memahami bagaimana rasanya menjadi tak dianggap, tak dilihat, dan tak dihargai. Malamnya, ia membuka akun media sosial dan melihat unggahan terbaru Wina. Wina tersenyum di podium, dikelilingi para peserta seminar dengan caption, "Terima kasih untuk semua luka yang pernah menguatkanku." Reza menggulir layar dengan jari yang gemetar. Ia tahu,
Senyum itu tak akan pernah lagi ia lihat dari dekat. Dan lebih dari itu, ia sadar, Wina kini tak membenci atau menangisinya. Ia telah melepaskan. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada amarah. Wina tak hanya bangkit, ia tumbuh. Ia menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan karena Reza, tapi meskipun ada Reza. Dan di saat Reza terlelap dengan mata sembab dan harapan kosong, Wina duduk di balkon rumahnya bersama Dion, menatap bintang dan berkata pelan, "Tuhan memberiku luka agar aku bisa mengenali diriku. Dan kini, aku tak lagi takut terluka." Musim hujan mulai turun membasahi kota. Jalanan yang dulu ramai dengan langkah-langkah penuh ambisi kini lebih sering sepi, hanya suara rintik hujan yang menemani. Di sebuah halte kecil yang mulai rapuh, Reza duduk dengan jaket lusuh dan tatapan kosong. Tangannya menggenggam map berisi CV yang sudah lusuh, basah sebagian oleh air hujan yang menetes dari genting bocor halte itu. Sudah lebih dari 20 perusahaan ia datangi, namun tak satu pun yang memberi kabar. Beberapa HRD bahkan menolaknya hanya dengan pandangan sinis. Umur, pengalaman yang dianggap tak relevan, dan reputasi buruk setelah pemecatan dari kantor lamanya menjadi batu besar yang menghalangi jalannya kembali ke dunia profesional. Reza mengeluh pelan. Dulu, ia merasa seperti raja. Sekarang, bahkan untuk makan 3 kali sehari saja, ia harus berpikir 2 kali. Uang tabungan nyaris habis. Laura, wanita yang dulu ia banggakan di hadapan Wina, benar-benar menghilang dari hidupnya tanpa kabar sejak 2 bulan lalu. Hari itu, Reza berniat melamar kerja di sebuah perusahaan kosmetik lokal yang sedang naik daun. Dengan semangat terakhir yang tersisa, ia datang ke kantor megah di pusat kota. Lobi perusahaan itu luas, dipenuhi tanaman hias dan aroma lavender. Ia menyerahkan surat lamarannya kepada resepsionis. Namun matanya tiba-tiba membelalak saat melihat sosok wanita yang keluar dari lift utama. Rambut panjang bergelombang, penampilan rapi dan elegan dengan heels hitam yang membuat langkahnya terdengar tegas dan mantap. Wanita itu adalah Wina. Reza hampir tak mengenalinya. Wina yang dulu ia hina sebagai tua dan kusam, kini terlihat sangat memesona. Kulitnya bersinar sehat, wajahnya segar, dan sorot matanya penuh percaya diri. Di sampingnya, berjalan seorang pria gagah bersetelan abu-abu yang tak lain adalah Dion, kekasih Wina. Langkah Wina terhenti saat menyadari pandangan Reza yang tak berkedip. Ia menoleh perlahan dan mata mereka bertemu. Sekilas. Namun, cukup untuk membuat waktu terasa membeku bagi Reza. Tak ada kebencian di mata Wina. Yang ada hanya ketenangan dan jarak. "Reza," ukap Wina pelan sopan. "Apa kabar?" Reza menelan ludah. Aku baik," jawabnya gugup. "Aku cari kerja." Wina mengangguk pelan. "Kantor ini cukup selektif, tapi semoga beruntung," katanya. Lalu kembali berjalan tanpa menengok ke belakang. Reza berdiri kaku. Bukan hanya karena jawaban Wina yang dingin namun tetap santun, tapi karena tatapan Dion saat meliriknya. Tatapan yang tidak penuh kebencian, tetapi jelas mengandung makna. "Kau sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan takkan pernah mendapatkannya kembali." Beberapa hari kemudian, Reza memberanikan diri mendatangi rumah Wina. Bukan rumah kontrakan seperti dulu, tapi rumah bergaya minimalis 2 lantai yang elegan di perumahan elit. Ia berdiri lama di gerbang, mengetuk beberapa kali hingga akhirnya pintu dibuka oleh Wina sendiri. Wina tampak terkejut, tapi tetap ramah. "Ada perlu apa datang ke sini, Reza?" Reza menunduk. "Aku minta maaf. Aku salah besar. Aku buta dan egois. Aku terlalu sering merendahkanmu. Aku sadar sekarang, semua yang kau alami itu salahku." Wina menghela napas pelan. "Aku sudah memaafkanmu, Reza." Reza tersentak. "Lalu, bisakah kita mulai lagi?" Dari awal, Wina menatapnya, dalam dan tenang. "Reza, saat kau menceraikanku, kau melepas bukan hanya seorang istri. Kau melepas seseorang yang bertahun-tahun bertahan dalam perlakuan burukmu, yang masih mencoba mencintaimu meski dihina. Tapi kau tidak hanya mengabaikan cintaku, kau juga menghancurkan harga diriku. Sekarang aku telah membangun semuanya kembali.
Dan aku bahagia. Aku dikelilingi cinta yang tulus. Aku punya seseorang yang menghargai aku bukan karena wajah atau usia, tapi karena siapa aku sebenarnya. Reza memejamkan mata. Aku menyesal, Win, sungguh. Aku tahu, kata Wina lembut. Tapi penyesalanmu bukan tiket untuk kembali. Aku sudah memilih jalanku. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tak ingin kembali ke masa lalu. Reza tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan dan berbalik, berjalan menjauh dengan langkah berat. Dari balik jendela, Dion menggenggam tangan Wina. Kau baik sekali, bahkan pada orang yang pernah menyakitimu begitu dalam. Wina tersenyum. Maaf bukan tentang dia, tapi tentang aku. Aku tak ingin membawa luka itu selamanya. Sementara Reza berjalan di bawah hujan tanpa payung, ia tahu satu hal, penyesalan memang datang belakangan. Dan kadang, datang saat semuanya sudah terlambat. Hujan tak berhenti hingga malam, dan Reza duduk sendirian di sebuah kafe kecil yang tak jauh dari rumah kontrakannya. Di hadapannya, secangkir kopi hitam yang sudah lama dingin. Begitu juga dengan hatinya yang kian beku. Dunia seakan memutar punggungnya, meninggalkannya dengan penyesalan yang tak berujung. Ia merasa seperti sebuah kapal yang karam tanpa ada yang peduli. Sebuah pesan muncul di layar ponselnya. Pesan dari Laura, yang setengah tahun lalu meninggalkannya karena alasan yang Reza masih sulit terima. Aku sudah bertemu dengan seseorang yang bisa memberikan yang lebih dari sekadar janji kosong, kata Laura dalam pesan singkatnya. Reza merasa semua harapan mulai runtuh, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar sendiri. Reza, jangan pernah berpikir bisa kembali ke dunia yang dulu, pikir Reza, mengulang kata-kata yang pernah diucapkan Wina. Kata-kata itu seperti kutukan, namun juga menjadi peringatan bahwa ia tak akan pernah kembali pada masa yang penuh kemewahan dan rasa memiliki. 2 bulan berlalu sejak pertemuan terakhirnya dengan Wina, dan Reza masih tidak bisa menemukan pekerjaan yang layak. Ia harus mengakui bahwa setelah PHK dari perusahaan tempatnya bekerja dulu, semua pintu tertutup rapat. Ia mencari pekerjaan di berbagai tempat, namun selalu ditolak. Beberapa orang bahkan tidak segan-segan menatapnya dengan pandangan meremehkan, dan Reza merasa setiap langkahnya semakin menjauh dari dunia yang dulu dipandangnya dengan angkuh. Suatu hari, ketika ia sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan kecil, tiba-tiba ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari teman lamanya, Farhan. Teman yang dulu sering bercanda tentang kesuksesan mereka, tentang betapa mudahnya hidup ketika mereka di puncak. Reza, gue dapat kabar nih, kata Farhan dengan nada serius. Wina, dia baru saja mendapatkan investasi besar untuk usahanya. Semua perusahaannya sekarang berkembang pesat, dan dia bahkan mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Pengusaha Muda. Gue dengar, dia bahkan sedang merencanakan ekspansi besar-besaran. Reza terdiam. Wina. Ia sudah tahu kalau wanita itu memiliki potensi luar biasa, tapi mendengar betapa suksesnya Wina saat ini membuatnya semakin terperosok. Ia bukan hanya kehilangan wanita yang dulu dianggapnya biasa saja, tapi juga menyadari bahwa ia adalah orang yang terlalu lambat untuk melihat potensi itu. Wina, yang dulu ia rendahkan, kini menggapai puncak kesuksesan. Gue tahu itu sulit buat lo, Reza, lanjut Farhan. Tapi lo harus belajar menerima kenyataan. Wina sudah jauh lebih baik tanpa lo. Gue yakin dia akan terus berkembang. Dan lo... Farhan menelan kata-katanya sendiri. Lo harus bangkit, Reza. Kalau enggak, lo akan terus terjebak di sini. Reza menutup telepon itu dengan tangan yang gemetar. Dunia terasa semakin sempit, dan ia semakin terperosok ke dalam keputusasaan. Ia menatap kosong ke layar ponselnya, merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Keinginan untuk bisa kembali ke masa lalu, untuk bisa menjadi lelaki yang lebih baik, berjuang dengan segala cara, agar bisa memperbaiki semuanya. Namun semuanya tampaknya sudah terlalu terlambat. Hari demi hari berlalu, dan Reza merasa semakin terpuruk. Beberapa kali ia berusaha untuk memperbaiki keadaan, namun hidup terus saja memberinya kenyataan pahit. Bahkan temannya Farhan mulai menjauh, merasa tidak ada lagi yang bisa mereka perbaiki bersama. Sementara itu, Wina semakin mantap dengan jalannya.
Wina Glow Skincare terus berkembang, dan kini ia tidak hanya memiliki produk kecantikan yang dijual secara online, tetapi juga sebuah toko fisik yang mulai dikenal banyak orang. Wina semakin aktif dalam berbagai seminar dan acara yang mendukung pemberdayaan perempuan. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia seringkali diundang untuk berbicara di hadapan ratusan orang yang mengagumi kesuksesannya. Dion, kekasihnya, selalu mendampinginya dengan setia, memberi dukungan penuh untuk setiap keputusan yang ia ambil. Mereka berdua bersama-sama mengembangkan rencana bisnis yang lebih besar lagi, menciptakan peluang kerja bagi banyak orang, terutama untuk perempuan yang ingin meraih cita-cita mereka. Namun meskipun hidup Wina semakin bersinar, ia tidak pernah membiarkan kesuksesannya mengubah dirinya. Ia tetap rendah hati dan terus menghargai proses yang telah membuatnya menjadi seperti sekarang. Ia tahu betul dari mana ia berasal, dan itu yang membuatnya terus merasa bersyukur. Satu malam, setelah acara seminar yang sukses besar, Wina dan Dion duduk di restoran mewah yang baru saja dibuka oleh seorang teman. Mereka menikmati hidangan yang lezat sambil berbicara tentang masa depan. Wina menyandarkan kepala di bahu Dion, merasakan kedamaian yang sudah lama ia cari. Wina tak perlu lagi berpikir tentang masa lalu yang penuh luka. Ia telah memaafkan, dan kini ia hanya ingin menikmati hidupnya bersama orang yang benar-benar mencintainya. Di sisi lain, Reza duduk di ruang kontrakan sempitnya, menatap foto-foto lama yang ia temukan di ponselnya. Foto-foto yang menunjukkan Wina sebelum dan sesudah mereka berpisah. Ia merasa hati kecilnya menyesali semuanya. Menyesali bagaimana ia dulu meremehkan Wina dan membiarkannya pergi. Lama-kelamaan, ia menyadari bahwa tak ada yang bisa mengembalikan waktu, dan menyesali semuanya tidak akan mengubah apapun. Kini, Reza hanya bisa berharap agar suatu saat, hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia akan selalu merasa kehilangan. Kehilangan Wina. Kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik di hadapannya. Malam itu Reza tidak bisa tidur. Di bawah cahaya redup lampu kamar kontrakannya, ia terbaring gelisah, pikirannya terus berputar mengenai apa yang telah ia lakukan pada Wina. Sambil memandang langit-langit, ia merenung panjang, mencoba untuk menemukan jawaban yang bisa memberi ketenangan. Namun, semakin ia mencoba memahami, semakin ia merasa tak ada jalan kembali. Setiap kali ia melihat cermin, ia hanya melihat sosok lelaki yang hilang arah. Ketika ia mengingat Wina, ingatannya melayang pada sosok wanita yang dulu selalu setia mendampinginya, yang ia hina dengan segala perkataan pedas, yang ia abaikan hanya karena kecantikannya tidak lagi seperti dulu. Namun saat itu ia tidak mengerti betapa berharganya. Wina, seorang wanita dengan hati yang penuh,
kasih dan kemauan keras untuk sukses. Kini ia baru menyadari bahwa wanita yang ia anggap biasa itu adalah orang yang bisa memberinya kehidupan yang lebih baik jika saja ia tidak buta oleh ego dan keangkuhannya. Namun, apa gunanya penyesalan sekarang? Wina sudah jauh lebih baik tanpa dirinya. Ia tidak bisa lagi menuntut apapun dari wanita itu. Meski terkadang harapan kecil untuk bisa kembali kepadanya muncul dalam benaknya, ia tahu itu mustahil. Wina sudah punya segalanya, keberhasilan, kebahagiaan, dan seseorang yang lebih baik darinya. Dia adalah pria yang terjebak dalam masa lalu, sementara Wina telah melangkah jauh ke depan. Di sisi lain, Wina yang kini semakin matang dan sukses, merasakan kedamaian dalam hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil penuh dengan keyakinan, dan meskipun ia sudah cukup mapan, ia tetap merasa rendah hati. Bersama Dion, ia membangun masa depan yang penuh dengan harapan. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan atau rasa takut. Wina tahu bahwa setiap keputusan yang ia ambil akan membawa dampak pada hidupnya, dan ia tak ingin terjebak di dalam masa lalu. Salah satu hari, saat Wina tengah sibuk mengurus perkembangan bisnisnya, ia menerima sebuah panggilan telepon yang tak terduga. Sebuah suara familiar terdengar di ujung sana. "Wina." Suara itu terdengar sedikit serak, tapi masih cukup dikenali. Itu adalah Reza. Wina terdiam sejenak, perasaannya campur aduk. Ia sudah lama tidak mendengar suara itu, dan meskipun ia tidak ingin merasa terganggu, ia tahu ini adalah momen penting. "Reza," jawab Wina dengan suara yang tenang, meski dalam hatinya ia merasa sedikit terkejut. "Maafkan aku, Wina. Aku tahu aku telah banyak menyakitimu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan penyesalanku ini. Aku hanya ingin mengatakan kalau aku menyesal. Sangat menyesal. Aku salah. Aku minta maaf, Wina." Wina mendengar dengan seksama. Kata-kata itu, meski tulus, tidak cukup untuk menghapus segala luka yang pernah Reza ciptakan. Namun ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa semua yang terjadi memang bagian dari perjalanan hidupnya. "Reza." Wina akhirnya berbicara dengan suara pelan, penuh pemikiran. "Aku sudah lama memaafkanmu. Aku sudah tidak menyimpan rasa marah lagi, tetapi aku tidak bisa kembali lagi. Aku telah belajar banyak, dan aku sudah jauh lebih baik tanpa kehadiranmu. Aku ingin terus melangkah maju, tanpa ada penyesalan di belakang." Reza terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia merasakan setiap kata Wina adalah kenyataan yang harus ia terima, dan itu menyakitkan. Meski demikian, ia tidak bisa menyalahkan Wina. Semuanya adalah hasil dari pilihannya sendiri. "Aku mengerti," akhirnya Reza menjawab. "Aku hanya berharap bisa melihatmu bahagia, Wina. Semoga hidupmu semakin cemerlang." Wina menutup telepon itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega, karena bisa mengakhiri babak lama dalam hidupnya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa sedih bahwa Reza, meskipun kini menyesal, tidak bisa kembali padanya. Tidak ada lagi ruang bagi Reza dalam hidupnya. Hanya masa lalu yang harus tetap berada di tempatnya. Beberapa bulan kemudian, Wina dan Dion memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Mereka mengadakan sebuah pesta kecil untuk merayakan pencapaian Wina dalam bisnis, dan tentu saja dalam hidupnya yang semakin bahagia. Pesta itu dihadiri oleh teman-teman dekat, beberapa kolega bisnis, dan keluarga mereka. Dalam acara itu, Wina terlihat cantik dan anggun, dengan senyum yang tak pernah pudar dari wajahnya. Ketika Wina berdiri di tengah ruangan, ia menyadari betapa jauh ia telah pergi. Semua yang dulu ia impikan kini menjadi kenyataan. Ia adalah wanita yang kuat, mandiri, dan penuh percaya diri. Tidak ada lagi penyesalan atau keraguan dalam dirinya. Dion berdiri di sampingnya, memberikan dukungan tanpa syarat. Wina menatapnya, dan mereka saling tersenyum, penuh dengan kebahagiaan yang tak terbendung. Namun, meski semuanya berjalan dengan baik, Wina tidak bisa melupakan pelajaran berharga yang ia dapatkan dari masa lalunya. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil tidak terlepas dari kerja keras dan pengorbanan. Penyesalan dari masa lalu hanya akan menjadi beban yang menghambat kemajuan, dan Wina bertekad untuk tidak pernah lagi terjebak dalam penyesalan yang menghalanginya untuk berkembang. Sementara itu, Reza terus hidup dalam penyesalan, terperangkap dalam perasaan yang tidak pernah bisa ia ubah. Hidupnya terus berjalan, tetapi tanpa Wina, dunia yang dulu pernah ia anggap miliknya,
kini terasa kosong dan hampa. Ia sering mengingat masa-masa bersama Wina, dan hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti ia bisa memperbaiki dirinya. Namun, hidup tidak pernah memberi kesempatan kedua bagi mereka yang terlambat. Seperti halnya Wina, yang sudah belajar untuk melepaskan dan melangkah maju, Reza hanya bisa berharap bahwa waktu akan memberikan kesempatan bagi dirinya untuk menemukan kedamaian, meski tanpa Wina di sisinya. Hidup Wina kini semakin penuh warna. Setelah melewati berbagai tantangan, ia berhasil menapak jalan kesuksesan yang selama ini ia impikan. Tidak hanya dalam hal bisnis, tapi juga dalam kehidupan pribadinya, Wina merasa bahagia. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa syukur, tidak hanya karena pencapaian yang telah ia raih, tetapi juga karena ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Bersama Dion, hidup Wina kini terasa lengkap. Dion bukan hanya pasangan yang penuh perhatian, tetapi juga seorang mitra yang mendukung semua impian Wina. Keberhasilan bisnis yang mereka jalankan bersama semakin berkembang, dan dengan penuh semangat, Wina melangkah ke tahap-tahap baru dalam hidupnya. Di luar itu semua, Wina juga merasa beruntung memiliki sahabat-sahabat yang setia mendukungnya. Mereka bukan hanya teman dalam kesenangan, tetapi juga teman dalam kesulitan. Wina menyadari bahwa perjalanan hidupnya yang penuh dengan caci maki dan ejekan dari Reza membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Setiap kali ia merenung, ia merasa berterima kasih atas semua pelajaran yang ia dapatkan, meski itu datang dengan cara yang pahit. Wina selalu mengingat betapa dulu ia merasa tak dihargai oleh Reza. Tidak pernah mendapat pujian atau dukungan untuk merawat diri, selalu dianggap tidak cukup baik. Itu semua membuatnya merasa seperti seseorang yang tidak berarti. Namun sekarang, ia menyadari bahwa segala hal itu justru menjadi pemacu bagi dirinya untuk bangkit dan memperbaiki diri. Ia kini tahu bahwa penghargaan terbesar datang dari diri sendiri. Sementara itu, Reza masih terjebak dalam kesulitan. Meskipun ia berusaha mencari pekerjaan baru, kenyataan keras menghantamnya. Sisa tabungannya mulai menipis, dan bahkan beberapa bulan terakhir, ia hanya bisa bertahan hidup dengan bekerja serabutan. Laura, yang sebelumnya ia anggap akan menjadi penyelamat hidupnya, mulai menjauh. Keuangan Reza yang terus menurun membuat Laura merasa tidak lagi nyaman. Ia tidak bisa lagi bergantung pada Reza yang dulu ia anggap sebagai sumber kestabilan. Suatu hari, Reza menerima kabar buruk. Rumah yang dulu ia banggakan harus ia jual untuk menutupi hutang-hutangnya. Ia kini hidup di sebuah kontrakan kecil, jauh dari kehidupan mewah yang pernah ia nikmati bersama Wina. Setiap sudut rumah, kontrakannya mengingatkannya pada kenangan lama. Kenangan saat ia hidup dengan Wina, saat mereka masih saling mencintai dan merencanakan masa depan bersama. Namun, di balik penyesalan itu, Reza juga tahu bahwa hidupnya telah berubah. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua kesalahan dan keangkuhan yang ia tunjukkan pada Wina kini menuntut harga yang mahal. Ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan bahwa ia telah menghancurkan semuanya hanya karena kesombongannya. Reza memutuskan untuk kembali melamar pekerjaan. Dalam hatinya, ia berharap bisa memperbaiki kehidupannya. Namun, harapan itu seakan sirna ketika ia tiba di perusahaan yang ia lamar. Setelah beberapa kali mengikuti wawancara dan mengalami penolakan, ia mulai menyadari bahwa hidup tidak memberinya ruang untuk bertahan lebih lama. Pada saat itu, Reza merasa putus asa. Ia mulai berpikir tentang Wina, tentang betapa ia telah menghancurkan hidup wanita itu. Wina yang dulu selalu berada di sisinya, yang pernah ia hina dan remehkan, kini jauh lebih baik darinya. Ia tahu, jika saja ia tidak begitu arogan, mungkin mereka bisa tetap bersama dan menikmati hidup bersama. Namun kini, semuanya sudah terlambat. Pada suatu pagi yang cerah, saat Wina tengah berada di kantor untuk mengecek perkembangan bisnisnya, ia mendapat telepon tak terduga. Nama yang tertera di layar adalah Reza. Tanpa berpikir panjang, Wina menjawabnya. Suara Reza yang terdengar lelah dan penuh penyesalan langsung mengalir ke telinganya. "Wina, aku benar-benar menyesal," kata Reza dengan suara serak. "Aku tahu aku sudah menghancurkan hidupmu,
Aku hanya ingin mengatakan kalau aku sangat menyesal. Aku ingin kembali padamu, Wina. Aku sadar aku salah. Wina terdiam sejenak, menimbang-nimbang setiap kata yang keluar dari mulut Reza. Ia merasakan penyesalan yang mendalam, namun ia juga tahu tak ada lagi tempat bagi Reza dalam hidupnya. Wina sudah jauh melangkah dan tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh penderitaan. Wina, aku tahu aku tidak pantas meminta ini darimu, tapi aku hanya ingin kesempatan kedua, Reza melanjutkan. Wina menarik napas panjang, berusaha mengontrol perasaannya. Ia tidak ingin terlihat lemah, meski hatinya tersentuh oleh penyesalan Reza. Reza, jawab Wina dengan tenang. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, tetapi aku tidak bisa kembali kepadamu. Aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri, dan aku bahagia dengan keputusan yang kuambil. Aku ingin kamu juga menemukan kedamaian dalam hidupmu, tapi itu tidak akan terjadi dengan kembali ke masa lalu. Reza terdiam. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa merasakan betapa dalam luka yang ia buat. Wina telah memberi jawaban yang tegas, dan ia tahu itu adalah keputusan yang tidak bisa diubah. Terima kasih telah memaafkanku, Wina, kata Reza akhirnya, suara penuh penyesalan. Aku akan berusaha untuk memperbaiki hidupku, meskipun aku tahu aku tidak akan pernah bisa memperbaiki apa yang sudah aku rusak. Wina menutup telepon itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega, tetapi ada juga sedikit rasa sedih. Namun, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Kehidupannya sudah berubah, dan ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang penuh penderitaan. Setelah percakapan itu, Wina melanjutkan hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Dion selalu ada di sampingnya, mendukung setiap langkahnya. Sementara itu, Reza semakin tenggelam dalam kesulitan dan penyesalan. Namun, Wina tidak lagi memikirkan Reza. Baginya, yang terpenting sekarang adalah masa depan yang cerah yang telah ia bangun sendiri. Wina duduk di balkon ruang kerjanya yang luas, memandangi kota yang tampak sibuk di bawahnya. Langit sore itu cerah, memberi kesan ketenangan yang begitu dalam. Ketenangan itu datang setelah melalui sekian banyak badai dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang begitu saja. Kebahagiaan itu perlu diperjuangkan. Wina memandangi dirinya sendiri di cermin besar yang terpasang di dinding. Wanita yang dulu merasa tidak cukup baik, kini telah menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia ingat betul bagaimana dulu Reza selalu mengejeknya, membandingkan dirinya dengan wanita lain yang lebih muda dan menarik. Namun kini, ia sudah jauh berbeda. Tidak hanya penampilan, tetapi juga cara berpikir dan cara ia memandang dunia. Bisnis yang ia bangun dari nol kini berkembang pesat. Banyak orang yang menghargai dedikasi dan kerja kerasnya. Ia memiliki jaringan luas dengan para pengusaha sukses dan para investor yang melihat potensinya. Semua itu didapat dengan jerih payah, bukan hanya dari keindahan fisik semata. Wina sudah membuktikan bahwa kecantikan sejati berasal dari dalam dirinya. Dion, yang selalu ada di sampingnya, terus memberikan dukungan tanpa syarat. Ia tidak hanya seorang kekasih, tetapi juga mitra bisnis yang hebat. Bersama Dion, Wina meraih puncak kesuksesan yang bahkan dulu ia anggap mustahil. Dion adalah sosok yang jauh berbeda dengan Reza. Ia bukan hanya tampan, tetapi juga bijaksana, penyayang, dan menghargai Wina dengan cara yang tidak pernah Reza lakukan. Namun, meskipun kehidupan mereka berjalan begitu mulus, Wina selalu mengingat satu hal penting. Kebahagiaan yang ia rasakan kini tidak didapat dari kemewahan atau status sosial. Kebahagiaan itu datang dari dalam dirinya, dari perjalanan panjang yang membentuknya menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Itu adalah hadiah terindah yang ia berikan pada dirinya sendiri, setelah